Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kalista Zahra dari 12 IPA 3. Pada kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia bersama teman-teman saya. Di sini ada Adel. Halo Adel. Halo, perkenalkan nama saya Adelia Dewi Sukmawati. Lalu di sini ada Agus. Halo Agus, gimana kabarnya? Halo. Perkenalkan nama saya Agus Mahendra. Terus ada Hasna. Halo Hasna. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terus ada Nabila. Halo Nabila. Halo. Yang terakhir ada Reva. Cukup ya untuk perkenalan. Sekarang kita mulai ke pembahasan, tapi sebelum itu kita cari tahu dulu tentang sejarah pemikiran ekonomi di Indonesia. Dibacain sama Agus ya? Ya, boleh. Boleh Agus. Oke. Saya bacakan sejarah ini ekonomi Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia masih mencari-cari sistem ekonomi yang tepat untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meski Indonesia telah mempunyai konsep dasar ekonomi kerakyatan, namun realisasi dari konsep tersebut masih mengalami banyak hambatan. Pada masa demokrasi liberal atau parlementer tahun 1950 sampai 1955, ekonomi Indonesia mulai aktif dalam memberikan pemikiran sistem ekonomi nasional. Latar belakang kemunculan pemikiran ekonomi nasional berawal dari keinginan ahli ekonomi Indonesia untuk menghapuskan pengaruh ekonomi kolonial dari Indonesia. Selain itu, mereka juga ingin menggeser dominasi perusahaan asing dalam perekonomian Indonesia. Menurut pemikiran Soemitro Djojo Hadikusumo, Indonesia aktif dalam mengemukakan gagasan sistem ekonomi nasional Indonesia. Dalam buku Ekonomi Indonesia, dalam lintasan sejarah, karya Boediono Soemitro Djojo Hadikusumo. Ya, Agus, apa? Berpendapatan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi baru. Ekonomi baru yang dimaksud oleh Soemitro adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat bermiputra kelas menengah. Masyarakat kelas menengah diharapkan mampu menjadi pengusaha bumi putra yang dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, sudah. Nah, itu sedikit sejarah mengenai pemikiran ekonomi di Indonesia. Setelah itu kita lanjutin aja ya. Ke apa ya? Struktur perekonomian di Indonesia nih. Boleh? Ada yang ingin berpendapat? Perubahan struktur ekonomi adalah suatu segala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat. Beberapa tahun lalu Indonesia dikenal sebagai agraris, yaitu mayoritas penduduknya kerja di sektor pertanian sekaligus penghasil bahan pangan. Namun saat ini Indonesia banyak mengimpor barang dari luar negeri. Pada tahun 2018, Indonesia mengimpor kedelai 2,5 juta ton
atau 1,1 juta US dollar dan mengimpor gula 101.000 ton atau 41,273 US dollar. Para pakar mengemukakan bahwa faktor supply demand menjadi penyebab terjadinya impor bahan pangan. Salah satu penyebab ini adalah semakin sempitnya lahan, pertanian menjadi kawasan industri dan kawasan pemukiman. Salah satu penyebab penurunnya sektor pertanian yaitu rendahnya pengetahuan para petani atas akses informasi dan teknologi. Dan pada saat itu, sektor primer lebih berkurang dan meningkatnya sektor sekunder. Pada tahun 1983 sampai 1986 terjadinya krisis ekonomi. Dan pada tahun 2000 sampai 2004 stabilnya perekonomian. Udah. Oke. Cukup jelas. Nah, dari struktur mungkin bisa lanjut ke pengaruh ekonomi di Indonesia. Nah, di sini udah. Ya, silakan Adel. Boleh, Adel. Oke. Ayo, Adel. Nah, di sini kan pengaruh stabilitas perekonomian ya. Karena stabilitas perekonomian itu bakal menciptakan stabilitas harga juga gitu. Jadi, kalau misalkan si ekonominya itu stabil, maka biayanya itu akan rendah dan bakal terjangkau buat masyarakat-masyarakat. Terus, sebaliknya juga kalau misalkan ekonominya nggak stabil, maka si biayanya itu nggak akan stabil juga gitu. Jadi bakal mempersulit masa depan terkait investasi. Ya. Dan di sini juga ada di mana kita itu mempunyai pentingnya pengendalian inflasi yang didasarkan pada pertimbangan. Karena bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil itu bakal memberikan dampak yang negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terus, udah cukup. Sudah. Nah, kan mengenai tentang ekonomi Indonesia udah cukup itu ya untuk pembahasan. Nah, kan kita tahu ya ekonomi di Indonesia tuh nggak selalu stabil, pasti ada waktu turun, waktu naik. Nah kan apalagi di situasi pandemi kayak gini kan ya, coba gimana pendapatnya kalau ekonomi Indonesia pada saat pandemi kayak gini? Ada yang mau berpendapat? Mungkin Agus ingin berpendapat. Nabila? Iya, Bila. Tentang perekonomian ekonomi Indonesia pada saat pandemi COVID-19 yang pasti ini pengaruh banget kan ya? Ya, terhadap ekonomi. Terhadap kestabilan ekonomi Indonesia. Nah, gimana nih? Ya, saya. Secara umum kan, secara umum pandemi COVID-19 itu kan banyak berdampak buruk ya sama ekonomi Indonesia gitu. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Nah, semenjak COVID-19 ini, ekonomi Indonesia semakin menurun, semakin banyaknya juga pengangguran kan. Dan perekonomian dunia juga banyak terguncang karena banyak orang yang berhenti bekerja. Nah, bahkan si Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia itu tembus hingga 27,55 juta orang akibat pandemi COVID-19. Yang dimana angka segitu kan banyak ya, udah banyak banget. Nah, akan tetapi di tahun 2021 ini terdapat beberapa peningkatan.
dan bisa dibilang cukup membaik lah intinya kayak gitu. Mm-mm. Dan pastinya harapan buat kedepannya kan kita semua juga pasti maunya ekonomi Indonesia tuh tetap stabil. Kayak gitu, segitu aja dari saya. Oke. Terus kan apa sih kayak banyak dampak yang ditimbulkan dari apa situasi COVID ini. Nah, gimana sih cara kita biar tetap bisa menghasilkan sesuatu dan ada pemasukan lah gitulah buat Indonesia. Caranya apa aja sih kira-kira? Ada yang mau berpendapat nggak? Najwa misalkan. Najwa mau berpendapat nggak tentang kira-kira apa aja sih yang berdampak gitu karena pandemi ini? Kenapa diem, Najwa? Koneksinya nggak stabil. Oke, Mari. Oh. Tadi Kirim aja. Ini kan tadi kan Nabila berpendapat bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tuh terpuruk kan ya. Ya. Nah, menurut Najwa apa aja sih yang paling berdampak? Iya. Kayak misalkan dari segi pariwisata atau apa gitu yang paling berdampak banget buat perekonomian Indonesia waktu pandemi. Ya, sejak pandemi kali ini kan ekonomi di Indonesia tuh menurun ya. Ya. Itu juga berdampak negatif buat segi pariwisata, perdagangan, kayak angkot-angkot gitu menurun. Iya, Nah, benar. Pendapatnya menurun. Jadi nggak ada penumpangnya ya? Ya, nggak ada pendapatan buat usaha-usaha kecil gitu. Ya. Kayak tukang cilok, gitu. Iya benar. Yang dagang di sekolah. Dagang kaki lima lah ya. Ya kan Iya. sekarang sekolah ditutup ya, ditutup. Ya. Rumah gitu, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Jadi Tapi ada kok kayak dampak positifnya dari itu. Apa? ya bisa dampak positifnya tuh palingan namanya Polusi kali ya? Polusi kendaraan gitu. ya Kayak angkot. ya kemarin kan Ya. pernah ada berita ya viral gitu di Jakarta udaranya bersih Oh iya, bersih ya. gara-gara PKM. Nah, ya itu jadi salah satu dampak positif juga buat lah ya. kemacetan, mengurangi Kemacetan dan itu juga kan sekarang teknologi digital semakin berkembang lah ya. Dampak dari itu Ya. semua. ya bisa sekolah juga dari rumah lewat Zoom. Ya. Agak sulit tapi gimana? Apalagi ke perekonomian Indonesia ya, itu pengaruh banget soalnya gede banget. Nah, Iya. terus kan nih lagi rame lah ya di sosial media tuh tentang utang Indonesia ke luar negeri. Iya. Ini salah satunya juga dari dampak COVID kayaknya ya. Apa? Tapi kan sebelum Dari COVID juga dampak COVID. udah banyak. Ya, tapi semakin Ya, ditambah lagi. karena COVID ya makin Ya. meningkat. Tambah. Nah kan berdasarkan Bank Dunia melakukan riset gitu, Indonesia tuh menduduki posisi ke-7 sebagai negara dengan utang terbanyak, yaitu 402,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 5,94 triliun rupiah. Ya. Terus kan sekarang lagi rame banget tentang utang tersembunyi Indonesia ke Cina yang hampir 305,9 triliun rupiah loh, itu nggak main-main loh. Dari perkisaran tahun 2000 sampai 2017, utang tersembunyi yang baru-baru ini hingga Juni 2021 ini udah 300,9 triliun rupiah. Ini tuh harus jadi perhatian banget nggak sih buat
Indonesia, apalagi Ya. Menteri Keuangan, gimana caranya memperbaiki pengelolaan keuangan di Indonesia gitu biar nggak semakin menurun gitu. Jadi Setidaknya stabilin ya. iya, Ya. harus karena kan ada berita juga yang Indonesia akan memajukan perekonomian pada tahun berapa sih? 2040. 2045 ya? Ya kan? 45 ya. Di situ kan Indonesia juga bakal ngelabuin, katanya bakal bisa menjadikan negara yang memiliki pendapatan sekitar 320 juta per kapita per tahun gitu loh. Terus itu bakal jadi visi yang besar gitu dalam ngewujudin perekonomian Indonesia. Ya, udah. Nah, terus kan beberapa tahun ke belakang juga Indonesia punya apa sih ekonomi yang cukup tinggi pada tahun berapa ya? Saya lupa. Sekitar 10, sekian persen itu Indonesia mengalami peningkatan. Nah, banyak berita katanya di era Jokowi ini ekonomi Indonesia ini udah termasuk yang cukup bagus di Asia Tenggara. Ya, betul. Yang keberapa? Iya. Ya kan? Pendapat kalian apakah benar atau mungkin apa yang harus diperbaiki lagi misalkan gitu kayak Menurut saya kalau dalam periode Jokowi ya membaik karena kita membangun infrastruktur kayak kereta. Iya, betul. Iya. Ya, betul. Itu kan Jalan tol. yang banyak. Iya, juga sih. Terus kan Indonesia juga bakal bikin strategis gitu buat ntar di 2045 tuh bakal bisa ngejadiin si Indonesia tuh ngehalangin posisi Inggris sama Jerman jadi 5 besar ekonomi di dunia gitu, di peringkat kelima, ya kan? Sangat diharapkan banget sih biar masuk ke 5 besar. Amin. Kan banyak juga ya faktor Indonesia memajukan ekonomi itu dari wisata misalkan kan itu dengan pengunjung mancanegara. Jadi gimana? Coba bisa ulangi lagi. Ini kebetulan jaringannya teh sangat tidak mendukung di Adel, gak tahu di kalian. Ini kebetulan saya juga merecord, jadi mohon pengertiannya. Ya, gimana tanya kayak lagi. menurut saya nih ya, saya Indonesia tuh harus tetap mempertahankan dan mengembangkan kayak sektor pariwisata gitu. Apalagi kayak Bali kan dengan pengunjung mancanegara terbanyak. Lalu sekarang kan muncul kayak belanja online gitu. Itu juga bisa salah satu pengaruh kemajuan ekonomi di Indonesia. Ya, kayak Gojek, Tokopedia yang kayak gitu kan itu sangat berpengaruh. Apalagi sekarang udah makin terkenalnya kayak pariwisata Raja Ampat, Labuan Bajo. Ya, sekarang kan ya makin banyak tempat pariwisata yang dibuka untuk umum gitu lah. Ya, udah mulai membaik gitu kan. Tapi setelah COVID ini juga, masih COVID, tapi udah mulai baik ya semua pariwisata kayak di Jakarta, di Bandung udah pada dibuka kan, jadi semoga aja kembali meningkat perekonomian. Ya, tapi apalagi terutama sekolah kan ya. Oh iya. Itu yang terpenting, itu penting banget sih. Terus ada juga beberapa tempat wisata yang ditutup karena karena bangkrut. Corona. Iya, bangkrut. Ya udah. Sok on cam. Nah,
Ayo Agus, mau ada yang diituin nggak? Berpendapat tentang apa? Tidak, itu tentang sudah cukup. Bukan, Enggak, udah maksudnya cukup. Maksudnya, aduh. Kan ini Ya. podcast, Agus. Bukan cuma ngebaca. iya kamu misalkan Ya, menurut kamu nggak mau nanya, nggak mau. bukan nanya Kasih kayak pertanyaan, Re. mengemukakan pendapat gitu loh. Harusnya gimana gitu sikap yang diambil Indonesia saat utang yang semakin membanyak itu gimana loh cara mengatasi? Bukan mengatasi, pasti bisa diatasi, paling dikurangi ya, mengurangi nominal angka. Ya palingan dengan cara kayak kita membayar pajak tepat waktu, itu kan bisa Itu membantu juga penting banget. menjadi lebih baik. Ya. Ya. Tuh. Oh, katanya Najwa habis kuota. Gimana? Nggak apa-apa? Iya, mungkin. Ya nggak apa-apa, dilanjut aja kita-kitanya. Perekonomian. Ya, mungkin beberapa caranya kayak tadi, terus meningkatkan jumlah pariwisata, terus mengembangkan produk-produk dalam negeri kayak gitu, buat terus diekspor. Mengurangi, kalau bisa sih kita mengurangi banget ya yang namanya menggunakan produk luar negeri, karena itu juga mungkin salah satu faktor ketidakstabilan ekonomi. Cintai produk dalam negeri. Lokal. Ya, betul. Diusahakan. Apalagi ya? Halo. Hai. Nah. Kan gini ya. Bentar. Apa? Kan ada wacana yang pemindahan ibu kota ke Kalimantan tuh. Ya. Nah, itu kan pasti membutuhkan dana yang nggak sedikit kan. Nah, apa menurut kalian perlu nggak sih pemindahan ibu kota yang pasti itu berpengaruh banget buat keuangan Indonesia? Karena kan itu nggak sedikit uang yang dikeluarkan buat pemindahan ibu kota kayak gitu. Gimana ya? Pasti sih ada dampak negatif dan positif gitu, kayak positifnya Pulau Jawa jadi gak terlalu padat. Oh iya benar. Negatifnya apa? Tapi kan kalau misalnya kita Kalimantan jadi penuh. Iya, Iya, Kalimantan kan negatifnya Sama aja itu sih sebenarnya. negatifnya kayak Kalimantan yang kita tahu kan ya dunia bersih. itu Paru-paru itu bukan? paru-paru dunia. Oh iya kan. Kalimantan. Jadi kalau misalkan warga-warga ke sana ya. Apalagi kan biaya lagi. Yang pasti ngaruh banget lah ke stabilan ekonomi itu pasti ngaruh banget. Ayo lah, jangan lama-lama, kita sedikit lagi penutupan. Iya. Dampaknya tuh kayak misalnya kita mau beli barang di luar pulau, kita di Jawa nih, ibu kota di Kalimantan, pasti semuanya pusat-pusatnya pindah ke ibu kota. Nanti kita bakal susah sesuatu yang dari pusatnya, ongkirnya mahal, jauh. Sophie. Terus kalau ada konser musik pasti ke ibu kota ya, kita jauh. Bener juga. Enggak ke Jakarta aja, yang dekat aja enggak kesampaian. Tapi itu ya ibu kota aja, kita sekarang di Jakarta juga, yang dari Kalimantan juga susah. Gantian. Jadi lebih baiknya ibu kotanya di diam gitu, di masih Jakarta. Di Jakarta. Agus jangan dulu keluar ya. Tapi itu udah fix emangnya bakal di ke Kalimantanin. Kan baru wacana, belum ada kepastian. Dari tahun kapan itu? Dari jauh-jauh. Dari kita SMP. Ya, jangan panjang-panjang. Nah, dampaknya pemindahan ibu kota untuk perekonomian Indonesia,
bisa mendorongnya investasi pada wilayah ibu kota tersebut. Karena bisa meningkatkan output sektor non-tradisional, yaitu sektor jasa. Udah? Ya. Sudah. Mungkin itu aja ya buat pembahasan kali ini. Pasti banyak yang tidak mungkin kurang lengkapnya informasi dan sumber yang kita punya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Namun untuk penutupan kita kasih pendapat aja ya mengenai perekonomian di Indonesia saat ini. Dimulai dari siapa? Saya? Boleh? Boleh. Jadi menurut saya sih perekonomian Indonesia itu harus tetap harus tetap stabilkan dan pastinya lebih baik ditingkatkan, mengurangi utang pada luar negeri itu juga salah satu, dan meningkatkan kualitas pendapatan dari kayak pariwisata, e-commerce, kayak produk dalam negeri gitu harus banget ditingkatkan buat kestabilan sih menurut saya. Silakan pendapat yang lain. Silakan siapa? Saya mikir Adel. Kebetulan tunggu apa ya? Agus. Iya, apa? Orang gimana caranya meningkatkan perekonomian Indonesia? Ayo, terus ini. Oh, saya. Boleh. Ya, boleh. Apa sih tadi awalnya? Untuk meningkatkan kan? Ya, dan menstabilkan, kayak pendapatnya gimana tentang ekonomi Indonesia ini? Untuk perekonomian Indonesia ini, kalau ingin meningkat, kita harus bertanggung jawab. Kalau misalnya kita harus mempunyai pajak, salah satu contohnya kita harus bertanggung jawab dan tepat waktu untuk bayar pajak tersebut. Itu bisa memulihkan perekonomian apabila perekonomian itu sedang menurun. Ya, cukup Hasna atau ada lagi yang mau ditambahin? Cukup. Boleh siapa? Mau Adel dulu, Agus dulu, Bila dulu. Maaf. Iya. Bila. Tadi pertanyaannya gimana? Pendapat Agus tentang perekonomian Indonesia ini biar tetap stabil dan meningkat gitu. Ya, palingan gitu pengeluaran, terus memanfaatkan sumber daya kebutuhan. Ya, itu juga penting banget. Sumber daya manusia, SDM. Ya. Apalagi? Ya, paling itu doang gitu. Iya. Ya. Boleh. Makasih ya, Agus. Ya, kayak misalnya nih ya kan ekonomi selama pandemi ini kan banyak drastis turun gitu ya. Sebenarnya kayak bisa diselingin sama bisnis online. Itu juga. Gitu, jadi biar pendapatannya kita nggak bertuju pada. Ya, intinya tingkatkan lagi gitu kan. Ya. Iya. Itu loh yang kayak lagi pedagang Gojek mana. Iya. Udah ya? Lanjut. Udah? Atau apapun itu yang online itu biasanya bisa lebih cepat gitu. Biar lebih ngebantu perekonomian aja. Oke, udah cukup. Atau ada yang ditambahkan lagi? Sudah cukup. Dan yang pasti tuh kayak mengurangi kayak buat anggaran, membuat proposal itu kan buat undang-undang itu kan bisa sampai beratus-ratus juta, itu juga perlu diperhatiin banget sih buat ya, itu survei gitu. Ngesurvei dulu. Ngesurvei ada yang gitu. Apa? Yang membuat rancangan anggaran itu sampai beratus-ratus juta, bahkan sampai miliar, itu kayak gak masuk akal gak sih? Ya, kayaknya ada sih pendapatnya tadi sama kayak Repa yang awal udah diambil, jadi ada bingung mau ngapain lagi.
Kok mati? Sekian gitu ya, ditutup aja. Sekian dari kelompok kita. Maaf bila ada kesalahan. Soalnya di sini ada beberapa kendala seperti jaringan. Jadi tidak record secara sempurna. Jadi maafkan kelompok kami. Apalagi, Reva mau ada tambahan? Ya, dan juga mungkin dari pembahasan yang kita bahas itu ada kekurangan dan juga mungkin beberapa kesalahan dalam pengucapan itu juga salah kita pribadi dan juga kurangnya sumber-sumber yang kita dapatkan dari internet ya, karena kita hanya bersumber dari internet, jadi maaf untuk hal yang lainnya. Bersumber dari ya udah mungkin itu aja ya. Ya, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kelompok kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.